Qul amanna billah, katakanlah Muhammad, amanna, kami beriman kepada Allah, billah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan atas kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan atas Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, wal asbati, dan anak-anak Yaqub, wa ma utiya Musa, dan yang diberikan kepada Musa, wa Isa, dan Isa, wan nabiyun, dan nabi-nabi, min rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin, tidak kami beda-bedakan baina ahadin, antara seseorang minhum, di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya adalah orang-orang yang berserah diri, muslim. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, ya. Dan hanya kepadanya, kepada Allah kami berserah diri, ya. Jadi Allah menekankan konsep keesaan Tuhan dan kesatuan risalah. Untuk itu dia menyuruh nabi-nabinya dan orang-orang yang bersamanya untuk berkata, kami beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan yang mengutus rasul-rasulnya. Kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dengan segala kandungan hukumnya. Kami juga beriman pada kitab-kitab dan ajaran-ajaran yang lain yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya. Mereka yang berjumlah 12 kabilah. Ya, begitu juga kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa, segala apa yang diturunkan kepada seluruh nabi lainnya. Tidak ada perbedaan dalam beriman, ya, kepada salah seorang dari mereka. Dengan begitu kami berarti menjadi muslim, berarti telah berserah diri kepada Allah. Wa may yabtaghi, dan siapa dia menginginkan ghairal Islam, selain Islam, syariat Muhammad, dinan, sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang menghendaki agama lain setelah diutusnya Muhammad SAW, selain agama dan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu sendiri, ya, tidak akan diperkenankan Allah. Pada hari pembalasan nanti, dalam pandangan Allah, ia termasuk orang yang menyengsarakan diri sendiri, ya, minul khosirin, termasuk orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana mungkin yahdillahu, Allah akan memberi petunjuk kauman, kepada kaum kafaru, mereka yang sengaja kafir ataupun murtad, ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka, wa syahidu, dan mereka mengakui anna rasulah haq, bahwa Rasul Muhammad adalah benar, wa ja'ahumul bayinat, dan sungguh telah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang bersaksi bahwa Rasul itu benar dan telah didatangkan bukti-bukti itu lalu mengingkari mukjizat yang dibawanya. Itu adalah kelaliman mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang alim. Ulaika jazauhum anna alaihim laknatullah, mereka itu balasan mereka adalah bahwa atas mereka laknatullah, laknat ataupun kutukan Allah, wal malaikat, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia keseluruhannya. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal fiha di dalamnya, la yukhaffafu, tidak diringankan anhumul adab, dari mereka siksaan, walahum yung dorun, dan tidak mereka diberi penangguhan siksa. Jadi mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat mim ba'di dzalik, dari sesudah itu, sesudah ya kafir, wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kecuali orang-orang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi di sini Ibnu Abbas berkata apa? Menurut Ibnu Abbas, suatu ketika Haris bin Suwaid yang masuk Islam kembali murtad. Ya, setelah itu ia menyesal dan mengutus seseorang. Ia berkata, tanyakan kepada Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertobat? Kemudian Allah menurunkan ayat kelima ini, ya, kelima ayat dari 85, dari barang siapa menjarakan selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir, ya, setelah mereka beriman serta mengakui Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim, ya, jadi mereka itu balasannya ditimpa laknat oleh Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Jadi mereka kekal dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan, kecuali orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, innalladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kafir, ba'da imanihim, sesudah iman kepada Allah, sumazdadu kufron, kemudian mereka bertambah kafir, bertambah ingkar, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan lan tuqbala taubatuhum, diterima taubat mereka, wa ulaika humud dhallun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Sungguh orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kafirnya, bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang yang sesat. Ya, di sini Ibnu Abbas berkata bahwa suatu ketika banyak orang yang jika masuk Islam mereka kemudian murtad, lalu mereka masuk Islam lagi dan murtad lagi. Mereka melakukan hal itu berulang kali. Ya, lalu mereka mengutus beberapa orang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Allah menurunkan ayat ini akhirnya, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Innalladzina kafaru wa matu, dan sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, wa matu, dan lalu mereka mati, wahum kufar, sedangkan mereka orang kafir itu ingkar, fala yuqbala, maka tidak akan diterima, wala yuqbala min ahadihim, dari seorang pun di antara mereka, mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas. Mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas. Walau iftada, walaupun dia menebus diri bihi, dengannya. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu bagi mereka lahum adzabun, siksaan alim yang sangat menyakitkan, pedih. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka lagi. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari orang di antara mereka, dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, jadi emas sepenuh bumi, seandainya dia ingin menebus diri dengan itu, ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak mendapatkan, memperoleh penolong. Ya. Di sini Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan Allah sebagai penegasan, ya, penegasan ayat sebelumnya, yaitu yang mengatakan sungguh
Orang-orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kafirnya tidak akan diterima tobatnya. Itulah orang-orang yang sesat. Jadi menegaskan dari ayat ini bahwa orang yang mati dalam kekafiran belum sempat bertobat tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali meski ditebus dengan emas sepenuh bumi. Ya. Wa malahum min nasirin. Mereka itu orang yang mendapatkan azab yang pedih. Wa malahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh penolong. Ya, diulang-ulang selawase.